Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu li Rasulillah amma ba'du. Putra-putri kami yang kami cinta sayangi, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca umil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Putra-putri kami kelas 12 Madrasah Aliyah yang kami cinta sayangi, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bab 1 materi fikih kelas 12 agama, yakni tentang pernikahan dalam Islam. 3.2 menganalisis pendapat fuqaha tentang perkawinan dalam Islam. Di dalamnya ada khitbah, ada nikah, ada wahli, ada mahram, dan ada walimatul urus. Baik, kita urut dari meminang atau khitbah. Meminang atau khitbah. Khitbah di sini adalah pinangan atau pinangan, yaitu melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan untuk mengikat perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai calon istri. Bagaimana cara mengajukan pinangan? Ya, di sini caranya adalah bisa dengan dua cara. Pertama adalah secara terang-terangan, kemudian yang kedua secara sindiran. Secara terang-terangan ini ditujukan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya. Kemudian yang secara sindiran ini kepada seorang janda yang masih dalam masa iddah, tolak ba'in atau ditinggal mati suaminya. Kemudian siapa saja perempuan yang boleh dipinang? Perempuan yang boleh dipinang adalah yang pertama bukan istri orang lain, kemudian bukan masa iddah, bukan pinangan orang lain. Kemudian yang kedua bukan istri orang lain, masih masa iddah roj'i, baik terang-terangan dan sindiran. Kemudian seseorang melihat calon suami atau istri, melihat perempuan yang akan dinikahi, dianjurkan bahkan disunnahkan oleh agama, karena meminang istri merupakan pendahuluan pernikahan. Sedangkan melihat calon istri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Ya, kemudian perempuan yang haram untuk dinikahi atau mahram nikah. Apa itu mahram? Mahram adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi. Ya, yang menjadikan sebab haram dinikahi itu bisa diharamkan untuk selama-lamanya ataupun hanya haram dinikahi yang bersifat sementara. Yang selama-lamanya ini disebabkan karena yang pertama adalah karena nasab. Kemudian yang kedua adalah sebab karena pertalian nikah, ya, pertalian nikah. Kemudian yang ketiga karena sebab sepersusuan, saudara sesusuan, ya. Kemudian yang keempat adalah wanita yang telah dili'an, yaitu wanita yang telah dilaknat, ya. Ini juga haram untuk dinikahi, yang kita kenal dengan istilah li'an, ya. Kemudian sebab-sebab karena haram sementara, ya, haram sementara. Artinya sebabnya ini perempuan ini haram untuk dinikahi sementara, ya. Itu karena pertama adalah pertalian nikah, kemudian yang kedua tolak ba'in kubro, perceraian sudah 3 kali, ya. Kemudian yang ketiga memadu 2 orang perempuan bersaudara, ini tidak boleh, ya. Tetapi kalau meninggal nanti satunya ini boleh melanjutkan kepada saudaranya yang lain, tidak apa-apa. Ya, 2 orang perempuan bersaudara. Kemudian yang ketiga beristri lebih dari 4 orang, ini juga tidak boleh. Artinya kalau ada yang wafat atau dicerai kemudian dia menikah dengan jumlah maksimal 4 itu tidak apa-apa. Kemudian yang kelima adalah perbedaan agama. Kemudian prinsip kafah dalam Islam, dalam fikih Islam kita kenal ada istilah kafah atau sekufu, artinya kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Setelah dirasa cocok baik dari segi keturunan, agama dan lain sebagainya, maka itu bisa dilanjutkan nanti menuju ke pernikahan, ya. Pernikahan di sini kita kenal dengan istilah munakahat, ya. Kata nikah ini atau pernikahan ini sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan atau persamaan dari perkawinan, zaujun, ya. Zaujun. Kemudian pernikahan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.
Pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang laki-laki dan perempuan, ya. Rumah untuk hidup bersama dalam satu tangga untuk mendapatkan keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi setelah dirasa pas melalui tadi pinangan, terus dirasa sudah sekufu dan merasa cocok untuk dilanjutkan ke pernikahan, silakan bisa dilanjutkan ke pernikahan. Nah, inilah pernikahan, di mana pernikahan di sini merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang laki-laki dan perempuan, ya. Asal hukum dari pernikahan itu adalah sunnah, ya. Hukum asalnya adalah sunnah. Kemudian bisa juga menjadi mubah, ya. Kemudian juga bisa dihukumi wajib, bisa juga dihukumi makruh, bisa juga dihukumi haram. Dilihat dari sebab-sebab pernikahannya itu sendiri, ya. Latar belakangnya bagaimana. Jadi tapi hukum asalnya adalah sunnah, ya. Kemudian bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, dilihat dari tinjauannya, ya. Kemudian apa saja yang menjadi rukun nikah? Seseorang yang akan menikah harus memenuhi rukunnya. Rukun nikahnya ada satu, calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali, kemudian yang keempat ada dua orang saksi, dan yang kelima ada ijab kabul. Syaratnya untuk calon suami adalah beragama Islam, jelas laki-laki, ya, bukan bencong, ya, jelas laki-laki. Terus atas kehendak sendiri, tidak beristri empat, bukan muhrim, tidak sedang berhaji atau ibadah umroh. Kemudian untuk seorang istri, ini beragama Islam, jelas perempuan, ya. Kemudian mendapat izin dari orang tua, tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, bukan muhrim, belum pernah li'an, jika janda itu kemampuan sendiri, kemudian jelas orangnya, dan tidak sedang haji atau umroh. Kemudian syarat ijab kabul adalah menggunakan kata-kata nikah atau yang semana diucapkan pelaku, kemudian antar ijab dan kabul bersambung, tidak ada persyaratan, tidak dibatasi dengan waktu. Kemudian wali nikah, ya. Wali nikah di sini menjadi rukun daripada pernikahan itu sendiri, karena kalau tidak ada wali nikah ini tidak akan syah, ya. Kemudian wali nikah itu ada wali nasab, kemudian ada wali hakim. Wali nasab adalah wali yang mempunyai pertalian darah atau keturunan dengan perempuan yang akan dinikahkannya, ya. Kemudian wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dengan sebab tertentu pula. Dengan kata lain, ya, wali hakim ialah pejabat negara yang beragama Islam. Kemudian susunan wali nasab ini bisa kita baca, ya, mulai dari ayah, kakek, saudara, terus sampai ke hakim. Kemudian ada wali mujbir. Wali mujbir di sini adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh, berakal, ya, dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak tersebut. Dalam hal ini yang bisa menjadi wali mujbir hanya bapak dan kakek, ya. Kemudian ada wali adl. Ini adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena alasan-alasan tertentu yang menurut walinya itu tidak disetujui. Padahal wanita yang hendak menikah sudah sesuai dengan persyaratannya. Maka peradilan ini pindah langsung kepada wali hakim, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Siapa itu wali hakim? Sebab adil ini zalim, sedangkan yang mendapat menghilangkan kezaliman itu adalah hakim. Kemudian saksi, ya, saksi dalam pernikahan ini berperan sangat, ya, karena kalau tidak ada saksi ini bisa menjadi tidak syah atau tidaknya suatu perkawinan, ya. Kemudian ijab dan kabul, ya, ini juga adalah merupakan upacara wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki, sedangkan kabul adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Ya, inilah rukun nikah yang serta syaratnya yang ada di dalam pernikahan. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini bermanfaat dan barokah. Untuk lebih jelasnya silakan nanti bisa dibuka lagi bukunya sesuai dengan link yang telah saya bagikan, dibaca kemudian dirangkum yang menjadi poin-poin pentingnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.